Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Ini pertemuan pertama kita ya. Jadi ya karena situasi memang jadi kita harus melaksanakan pembelajaran secara online. Tapi tidak apa-apa, jangan sampai karena adanya pandemi ini kita menjadi tidak belajar, kita jadi menjadi tidak menuntut ilmu, itu tidak baik. Oleh karenanya, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilanjutkan dengan doa di sana dengan mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, saya harap kalian di sana baik-baik saja, di rumah masing-masing. Semoga sehat selalu menyertai kalian dan juga keluarga. Jangan lupa ketika kalian ingin bepergian, gunakan masker, juga jaga jarak dengan orang lain. Jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun dan selalu jaga kesehatan kalian. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran, akan Bapak catat dulu ya untuk yang sudah hadir di kuliah di pelajaran online pada hari ini. Baik, yang sudah hadir Hendi Sanitiza ada, Diah Karantinawati ada, baik. Ucok Pandemi ada, Ahmad Kofidun ada, ini juga ada. Oh iya, Mas Hendi Sanitiza sebagai ketua kelas ini masih ada yang belum hadir ya, beberapa. Si Wipolina dan Detolino ini juga belum hadir. Tolong ya Mas dikabari biar segera untuk mengikuti pelajaran. Silakan dihubungi karena Bapak akan mulai pelajarannya. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Oke. Nah, apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini? Yang akan kita lakukan pada hari ini yang pertama yaitu yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan materi pada hari ini. Kalian silahkan menyimak atau bisa juga dicatat atau bisa juga kalau misalnya HP-nya bisa direkam layar juga boleh. Tapi jangan lupa dicatat juga ya. Setelah penjelasan materi dari Bapak, kalian mencatat tadi, nanti di akhir-akhir sesi atau ketika saya bertanya apakah kalian ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan kalian lewat kolom komentar. Nanti saya bacakan dan saya jawab kalau saya bisa. Kalau misalnya pertanyaan kalian terlalu sulit untuk dijawab, saya akan menjawabnya ya mungkin minggu depan lah ya. Nah, baik, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian diharapkan dapat mengerti apa itu kejujuran, apa itu jujur, apa itu kejujuran, dan kejujuran itu ada apa saja. Lalu kalian juga diharapkan mampu menganalisis manfaat kejujuran. Kalian juga diharapkan mengerti contoh-contoh kejujuran dari Nabi besar kita Rasulullah SAW. Jadi itu tadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya adalah masuk ke materi. Tapi kalian sudah siap semua ya untuk pembelajaran pada siang hari ini? Halo Mbak Dia. Ya, Dia Karantinawati. Mbak jangan tidur Mbak. Itu ngeces. Iya, bangun. Bangun dulu cuci muka ya. Oke, cuci muka. Baik, selanjutnya Bapak akan langsung memasuki pembelajaran pada hari ini yang judulnya adalah kejujuran. Nah, jujur sendiri itu apa sih? Nah, jujur itu berasal dari kata sidik yang artinya benar atau berkata benar. Lawannya itu apa? Lawan dari kejujuran, lawan dari jujur adalah dusta. Dusta.
Nah, itu lawannya adalah dusta, atau biasa yang sering kita dengar adalah berkata bohong. Nah, jujur itu apa? Jujur itu secara istilah adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Nah, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, lalu kesesuaian antara informasi dan kenyataan, dan di dalamnya itu tidak ada kedustaan, seperti itu. Jadi itu tadi ya, jujur itu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, lalu kesesuaian antara informasi dan kenyataan, yang selanjutnya yaitu tidak ada dusta di dalamnya. Itu tolong dicatat. Nah, jujur itu dibagi menjadi 3, gitu ya. Jujur dibagi menjadi 3. Apa saja Pak 3 itu? Nah, jujur itu yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah jujur dalam perbuatan. Baik, mari kita kupas ketiga hal ini atau pembagian dari jujur ini. Apa sih jujur dalam niat itu Pak? Jujur dalam niat adalah jujur terhadap hati kita. Ketika kita, ini biasanya bukan tergantung, ini biasanya bersinggungan dengan ibadah ya, ibadah kita terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ketika kita beribadah, jujur dalam niat adalah kita beribadah itu niatnya adalah jujur karena Allah taala. Jujur karena kita ingin melakukan ibadah tersebut karena Allah. Begitu ya. Bukan karena kita ingin dilihat oleh orang lain. Misalnya ingin dilihat oleh guru, terus sholatnya itu jadi dia khusuk-khusukkan, suaranya dibagus-baguskan karena ketika mengimam ternyata di belakang ada guru, itu kelihatan pas kita sujud biasanya kayak gitu kan. Kalau misalnya itu dilakukan, berarti kita telah menipu diri kita sendiri bahwasanya kita itu beribadah sebenarnya bukan karena Allah, tetapi karena ada guru kita di belakang. Atau mungkin bukan guru, tetapi ada cewek incerannya gitu. Jadi suaranya dibagus-bagusin. Atau ketika baca Al-Quran suaranya juga dibagus-bagusin. Kayak gitu ya. Dipanjang-panjangin, ditartil-tartilin gitu, sampai satu ayat sampai berlangsung selama 10 menit gitu. Nggak boleh gitu ya. Jadi jujur itu jujur niat itu harus jujur karena Allah kayak gitu. Jangan sampai ketika niat kita tidak jujur, nanti ibadah kita malah tidak diterima sama Allah kayak gitu. Gitu ya. Nah, selanjutnya tadi adalah itu yang pertama, jujur dalam niat. Selanjutnya yaitu jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan itu bagaimana, Pak? Jujur dalam perkataan artinya kalian berkata sesuatu itu harus sesuai dengan fakta. Kalian berkata sesuatu itu harus valid gitu. Kalian mengatakan sesuatu berdasarkan informasi yang valid. Jangan sampai misalnya kalian mengatakan sesuatu itu berbohong. Kenapa, Pak? Karena ketika kalian mengatakan sesuatu yang tidak valid, itu imbasnya nanti bisa besar sekali. Ketika kita berkata sesuatu jujur, kita ditanya apa jujur, kita diberikan suatu pertanyaan, kita jawab dengan jujur, orang akan lebih mudah percaya kepada kita meskipun itu sedikit menyakitkan ya. Tetapi ketika kita jujur itu kita akan lebih mudah dipercaya sama orang. Kita juga akan mendapatkan ketenangan hati. Bayangkan ketika kalian berbohong, kalian harus berpikir bagaimana untuk menutupi kebohongan kalian itu. Kalian harus bohong lagi dan lagi. Kalian udah bohong sekali dosa, mau nutupin kebohongan lagi dosa lagi, nutupinya yang 2 kebohongan tadi dosa lagi, begitu seterusnya. Jadi dosanya beruntun gitu. Itu kalau ngomongin dari segi dosa. Terus dari segi hati, ketika kalian pernah berbohong, kan kalian harus menutupi kebohongan kalian tadi. Nah, di situ pasti ada ketidaktenangan dari hati kalian. Bagaimana nanti kalau ketahuan, seperti itu kan. Kalau daripada kalian was-was, akan lebih mudah ketika kalian dari awal sudah jujur gitu. Kalau kalian dari awal sudah jujur, kalian tidak akan perlu repot-repot untuk
was-was, untuk mencari-cari alasan untuk menutupi kebohongan. Tidak perlu seperti itu. Jadi jujur dalam perkataan itu penting. Nah, jujur dalam perkataan ini juga nanti ada salah satu hikmahnya, kalian tidak akan mempersulit hidup orang lain, karena berbohong itu bisa mempersulit hidup orang lain. Kenapa Pak? Nanti Bapak jelaskan ketika bagian hikmah kejujuran, gitu ya. Beberapa di antaranya tadi udah Bapak jelaskan, tetapi nanti akan Bapak jelaskan lebih detail lagi tentang itu. Nah, lalu yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya tadi adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan maksudnya ketika kita melakukan sesuatu kita tuh harus jujur. Contohnya seperti apa Pak? Ketika misalnya kalian disuruh ibu, Dek belikan minyak sayur seliter di warungnya Bu Nur. Nah itu warung ibu bapak ya, jadi kalau mau beli nggak apa-apa di situ gitu. Ketika kalian disuruh beli minyak sayur gitu, terus belinya bawa jerigen kan, yang biasanya kalian tendang-tendang pakai dengkul itu, yang duk duk duk, nah kayak gitu. Nah ketika kalian diberi, biasanya berapa sih harganya minyak sayur itu? 11.000 12.000 lah ya. 11.000 12.000 itu kalian misalnya diberikan uang 15.000 itu kalau bisa kalian harus utuh ya, 3.000 itu dikembalikan kepada orang tua. 3.000 dikembalikan kepada orang tua. Kenapa? Karena dari awal kalian belum memiliki izin untuk memakainya kalau misalnya mau dibelikan jajan, kecuali kalian dari awal sudah diberikan izin sama orang tua kalian misalnya, atau kalian udah izin misalnya, Bu yang nanti sisanya buat aku ya gitu. Kalau dibolehin ya silakan diambil, nggak apa-apa. Mau dicelengi ya silakan, belikan jajan silakan. Nah itu terserah kalian kalau sudah seperti itu. Nah jujur dalam perbuatan itu seperti itu. Jadi ketika kalian diberikan amanah, ya itu dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan sesuai akad di awal. Akad di awal itu maksudnya perjanjian di awal ketika kalian disuruh. Tadi kalau misalnya tidak ada pembicaraan tentang sisa uang, ya berarti itu harus dikembalikan, bukan dikantongi loh ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus ada pembicaraan yang terbuka, harus transparan. Transparan bukan berarti telanjang loh ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah hikmah kejujuran. Hikmah kejujuran itu salah satunya tadi sudah Bapak jelaskan, bahwasanya ketika kalian jujur kalian akan mudah dipercaya. Oleh orang lain kalian akan mudah dipercaya. Nah, selain itu tadi yang sempat Bapak singgung adalah kalian tidak akan membahayakan orang lain. Begini, ketika kalian berbohong misalnya, kalian berbohong itu kan memberikan informasi yang palsu. Memberikan informasi yang palsu itu bisa juga membahayakan, bergantung kepada kalian bohong tentang apa. Misalnya kalian berbohong kepada orang-orang desa gitu ya, kalian berbohong seperti ini. Di masa pandemi ini kalian berkata misalnya, desa kita udah ada yang kena corona, siapa? Kepala desa gitu kan. Nah itu sebenarnya, padahal sebenarnya tidak. Nah itu kan nanti malah menimbulkan kekacauan, menimbulkan chaos gitu di daerah kalian. Nah ketika menimbulkan chaos, orang-orang dalam keadaan seperti ini panik itu berbahaya sekali, karena ketika kalian panik kalian bisa melakukan apapun yang seharusnya tidak kalian lakukan gitu. Misalnya disentuh orang terus orangnya kamu gampar gitu kan, itu bisa saja terjadi gitu loh kalau orang-orangnya panik seperti itu. Nah itu salah satu hikmah juga tadi yang udah Bapak jelaskan ya, sisanya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana Rasulullah itu berperilaku jujur. Nah ini ada sedikit cerita. Jadi ketika dulu Rasulullah itu pernah bertemu dengan seorang nenek. Nah nenek tersebut bertanya kepada Rasulullah. Ini berkaitan dengan kejujuran ya. Nenek tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya nanti akan masuk surga? Nenek tersebut bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, di surga tidak ada nenek-nenek. Kata Rasulullah seperti itu. Ya kurang tahu sih logatnya, pokoknya intinya berkatanya seperti itu ya. Nah kemudian mendengar hal tersebut, nenek tersebut sedih gitu, ingin menangis. Karena kemudian menangis, benar menangis, bukan ingin saja, sudah menangis.
Karena ya beliau sudah tua, sudah barang yang pasti, dan tidak menutup kemungkinan ajal akan menjumpai dirinya dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu. Jadi beliau sedih, beliau menangis. Kalau amal saya selama ini belum cukup, ya takut gitu kalau misalnya masuk neraka. Ketika nenek tersebut menangis, Rasulullah mendatangi nenek tersebut dan beliau berkata, "Nek, di surga memang tidak ada nenek-nenek, karena ketika nenek nanti masuk surga, nenek akan kembali muda." Seperti itu. Jadi wajahnya akan menjadi muda kembali, yang seperti sedia kala, menjadi cantik, seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Nah, ada satu cerita lain, ketika Rasulullah melihat seorang yang dikejar-kejar oleh orang yang ingin membunuhnya. Jadi ketika ini ada jeda waktu ya. Jadi ketika ada orang lewat berlari, kemudian ia belok ke, kita sepakat saja kanan lah ya, Bapak lupa cerita pastinya. Kita sepakat saja kanan. Jadi beliau, orang tersebut belok ke kanan, kemudian beberapa saat kemudian datanglah orang yang membawa senjata untuk membunuh orang tersebut. "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat seorang laki-laki berlari lewat sini?" Rasulullah tahu, tetapi ketika itu jika beliau berkata bahwasanya, "Ya, aku melihat dia belok ke kanan. Kemungkinan terbesar dia akan dikejar, dapat dan dibunuh." Nah, ketika itu bukan hanya laki-laki tersebut yang membunuh, tetapi Rasulullah juga berperan untuk membunuh begitu loh. Nah, makanya di situ Rasulullah tidak ingin berbohong, tetapi demi kebaikan sesuatu harus dilakukan. Kemudian begini, kira-kira begini, Rasulullah bergerak sedikit gini dalam keadaan berdiri ya, kira-kira begitu. Kemudian beliau berkata, "Selama aku berdiri di sini, aku tidak melihat seorang pemuda lari." Yang benar Rasulullah, "Iya, semenjak aku berdiri di sini tidak melihat aku seorang pemuda lari." Kemudian pemuda tersebut tidak jadi dibunuh. Nah, dari dua cerita tersebut mari kita amati. Nah, sebenarnya Rasulullah itu tidak berbohong. Dari kejadian pertama dan kedua Rasulullah tidak berbohong. Nah, dari kejadian pertama Rasulullah mengatakan bahwasanya di surga tidak ada nenek-nenek, itu bukan untuk menyakiti nenek tersebut, tetapi perkataan beliau itu benar. Bukan karena Rasulullah jahat kemudian mengatakan hal tersebut ya, tetapi karena Rasulullah juga gemar bercanda biasanya. Nah, lalu disampaikanlah hal yang sebenarnya, bahwasanya di surga tidak, nanti nenek akan kembali menjadi muda, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, bagaimana dengan yang kedua? Rasulullah tidak berbohong. Karena begini, ketika di sini Rasulullah melihat, tetapi ketika beliau di sini, beliau tidak melihat seorang pemuda lewat, karena lihatnya tadi kan di sini. Nah, kayak gitu. Jadi ketika Rasulullah sudah berpindah, itu Rasulullah tidak melihat akan hal tersebut, gitu kan, akan pemuda yang lari, sehingga beliau tidak berperan dalam membunuh seorang pemuda, begitu. Baik, mari kita lihat kolom komentar dari penjelasan Bapak. Apakah ada yang masih belum jelas? Apakah masih ada yang belum dimengerti dan perlu ditanyakan? Oh, ini ada pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali dari Ahmad Kofidun. Pertanyaannya seperti ini, "Pak, jika kita harus jujur, apakah semua hal kita harus jujur? Bahkan ketika itu menyakiti orang lain. Misalnya teman saya ada yang gendut dan hitam, juga jelek, Pak." Ih, kamu kok nulisnya kayak gitu? Gak boleh kayak gitu, body shaming juga gitu. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah saya juga harus jujur terkait hal demikian? Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali tadi dari Ahmad Kofidun. Nah, jadi dari pertanyaan tersebut begini, kita memang harus jujur dalam berbagai hal, dalam banyak hal. Tetapi jangan sampai ketika kita jujur itu apa ya, jadinya malah ember. Memang jujur itu kadang menyakitkan, tetapi ada hal-hal yang tidak perlu kita ucapkan, begitu kan. Jujur itu misalnya
ketika kamu ditanyai sesuatu atau apa gitu kan, atau ketika berucap, ketika berkata itu tidak ada kebohongan. Tetapi tidak perlu juga sampai menyakiti orang lain karena kalian tuh ngebejujur begitu. Misalnya, alah kamu jelek, kamu pesek, gitu. Kamu gendut, hitam lagi, hidup lagi, kayak gitu. Nah itu nggak boleh. Karena itu niatnya tadi kan bukan untuk jujur. Nah niat dalam hatinya kan bukan buat jujur yang apa ya, menyampaikan informasi yang benar begitu, tetapi karena kamu niatnya pengen ngatain aja kayak gitu kan. Nah itu nggak boleh. Itu tadi pertanyaan bagus sekali ya, untuk pertanyaan yang bagus sekali dari Ahmad Kofidun. Nah gitu. Nah pertanyaan lain, oh pertanyaan lain tidak ada ya. Baik, saya rasa sudah cukup jelas dari penjelasan saya tadi. Karena tidak ada yang bertanya lagi, saya rasa kalian sudah cukup paham. Nah, sebelum saya tutup, saya akan mereview sedikit tentang pelajaran pada hari ini. Jadi, jujur itu adalah berasal dari kata sidik yang artinya benar. Jujur itu maksudnya antara perkataan dan perbuatan itu sinkron, antara informasi dan fakta itu sinkron juga, lalu tidak ada kedustaan di dalamnya. Lalu jujur itu dibagi menjadi 3, yaitu jujur dalam hati, perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Kalau untuk hikmahnya, yang terutama kalian yang jelas kalian dapat pahala, lalu kalian akan mudah dipercaya oleh orang lain. Lalu ketika kalian berkata jujur, kalian tidak akan menimbulkan masalah yang baru dan membuat hati kalian lebih tenang. Nah, tugas kalian selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, tolong pertemuan pada hari ini dirangkum ya, tolong dirangkum. Terserah kalian mau seberapa ringkas atau seberapa banyak, terserah kalian, yang penting dirangkum. Nanti tolong difoto, dikirim ke WA saya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.